سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال الذي أمرنا بإخلاص الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة والكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المظلل بالظلال وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه الناجين من الضلال. أما بعد، الحكمة العاشرة من الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله: al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi piro-piro amal, suwarun iku piro-piro gambaran, piro-piro rongko, qa'imatun kang jejeg, wa arwahuha utawi piro-piro nyawone utawa ruhe amal, wujudu sirril ikhlasi iku anane rahasia keikhlasan fiha ing dalem amal. Al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dalam hikmah yang ke-10 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengibaratkan bahwa amal-amal lahiriah yang kita lakukan itu bagaikan rangka, bagaikan jasad-jasad yang berdiri tapi tidak ada nyawanya. Ya. Amal-amal yang kita lakukan itu seperti rangka-rangka yang berdiri. Nah, adapun ruh atau nyawa dari rangka-rangka itu adalah sirrul ikhlas, adanya rahasia keikhlasan dalam amal itu. Jadi kalau kita beramal tapi tidak ikhlas, ya, amalnya karena ingin dipuji orang, amalnya karena ingin mendapatkan satu target duniawi, ya, pokoknya amalnya tidak lillahi ta'ala, itu amal kita ibarat gambaran-gambaran, ya, rangka-rangka atau jasad-jasad kayak tengkorak, ya, tengkorak sing ngadeg, gak ono nyawane, gak ono ruhe gitu. Lah, perlu kita pahami bahwa ikhlas itu bertingkat-tingkat, ya. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Memang ikhlas dalam tingkatan yang tertinggi itu ketika kita beramal baik, ketika kita melakukan perintahnya Allah bukan karena ingin sesuatu, juga bukan karena takut terhadap sesuatu, ya, itu ikhlas tertinggi. Tapi dalam sarahnya kitab hikam ini dijelaskan ada 3 tingkatan ikhlas. Nah, orang yang beramal baik, ya, orang yang beramal baik lillahi ta'ala, ya, karena Allah, tapi dia berharap dengan amal baik itu dia bisa mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Jadi donyane ya entuk,
akhirate ya entuk. Tapi amale iku ya lillahi ta'ala, itu juga masuk kategori ikhlas meskipun tingkatan paling rendah. Dadi ana wong salat duha sregep, diparingi rezekine lancar, iku juga ikhlas. Asal salat duha iku lillahi ta'ala loh ya, lillahi ta'ala. Beda kalau salat duhanya, aku tak salat duha rek, iki mumpung ana wong akeh, aku disawang, dikatakan sebagai orang yang religius, itu beda lagi. Ya, ini juga ikhlas ya, ini juga ikhlas. Jadi ketika ada orang berbuat baik karena menjalankan perintah Allah dan dia berharap dengan perbuatan itu dia akan mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Ya. Jadi nek aku sregep salat duha, diparingi rezeki lancar dening Gusti Allah. Nek aku sregep maca surat Al-Waqiah, diparingi rezekiku gembrojok kaya dene udan nang musim rendeng. Asal berharapnya kepada Allah itu tetap masuk kategori ikhlas. Cuma ikhlasnya orang awam. Ada yang ikhlas kelas menengah. Kelas menengah yaitu beramal baik karena Allah, kemudian mengharapkan imbalan yang sifatnya ukhrawi. Ya, sifatnya ukhrawi. Dia sregep salat duha, ya, dengan harapan engko aku nang akhirat mlebu swarga sing kelas VIP misalnya. Ya. Adapun di dunia ini dia tidak berharap apa-apa. Berharap imbalan yang sifatnya ukhrawi. Jadi asal lillahi ta'ala itu tetap masuk kategori ikhlas. Nah, ikhlas yang ketiga ini yang ikhlas kelas A itu beramal baik, ya, beramal baik, beribadah semata-mata memenuhi haknya Allah sebagai Tuhan yang harus kita sembah dan memenuhi kewajiban kita sebagai hamba. Nah, ini yang dikatakan dalam kalam hikmah, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu au liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Nah, ini ikhlas ini. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang mengabdi kepada Allah karena mengharapkan sesuatu atau berkeinginan dengan ibadahnya itu dia terhindar dari satu bentuk siksaan, maka orang yang seperti itu belum memenuhi kewajibannya sebagai hamba, belum memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Itu yang ikhlas kelas A itu tadi. Nek sampean urung iso ngono, ya minimal sing nomor loro, ya, mengharapkan balasan-balasan yang sifatnya ukhrawi. Tapi urung kuat ya Pak, isek perlu mendapatkan balasan-balasan duniawi, ya ndak apa-apa kalau kelasnya itu. Pokoknya asal lillahi ta'ala loh ya, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena beramal baik karena ingin dipandang orang ya. Jadi bukan karena caper atau lain sebagainya. Jadi itu al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal zahir yang kita lakukan ibarat kerangka-kerangka yang berdiri.
Adapun nyawanya adalah ketika ada keikhlasan di dalam amal-amal tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di kalam hikmah berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi